Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'ama kafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه طاهر مطهر مؤتر منور من اسمه مكتوب مرفوع ماض على اللوح والكلام شمس الضحى بد الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرق والمغربين. فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Hadirin hadirat, para pecinta majlis-majlis zikir, para pecinta majlis ilmu, para pecinta masjid, para pecinta pengajian ad-duha, hadirin hadirat sekalian, jamaah pengajian ad-duha Masjid Agung Baitur Rahman yang insyaallah kesemuanya dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimulakan di dunia, dimulakan di barzah, dimulakan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tiada hentinya kita sampaikan. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, tetap wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali kita diuji dengan sebuah penyakit, saya sakit Bib, tetap wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sedang dapat musibah Bib, tetap wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala kulli halin, kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala apapun keadaan kita, apapun kondisi kita. Alhamdulillah ala kulli halin. Syukur seorang hamba ketika dalam keadaan yang mendapatkan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, membuktikan hamba tersebut ridha terhadap apa ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Salam selawat semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang cintai umat, Nabi yang kasihi umat, Nabi yang perjuangkan umat dari dunia hingga akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya semua kita, semua manusia, saya yakin, saya panjenengan sekalian pasti ingin hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Pasti semuanya kita menginginkan itu. Ingin bahagia dunia, bahagia akhirat. Ingin selamat di dunia, selamat di akhirat. Kuncinya cuma satu. Kalau ingin bahagia dunia, bahagia akhirat adalah yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala
akan menjadikannya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Jadi kunci kebahagiaan kita di dunia dan akhirat adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah dekatnya seorang hamba kepada Allah itu dengan apa? Dengan menjalankan segala perintah Allah, melaksanakan segala perintah Allah. Ibadah-ibadah kepada Allah kita laksanakan dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat, berat. Kenapa? Karena manusia ni cenderung, nafsu manusia cenderung mengajak kepada hal-hal yang batil. Nafsu kita cenderung mengajak kepada hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita dituntut untuk beribadah kepada Allah. Kita dituntut untuk taat kepada Allah. Kita dituntut untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Karena itu kunci kebahagiaan kita. Tapi nafsu kita mengajak kita untuk berbuat maksiat. Nafsu kita mengajak kita untuk berbuat apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita perlu sesuatu. Kita perlu sesuatu yang untuk kita gunakan agar supaya kita mampu untuk melaksanakan taat kepada Allah dan kita mampu untuk menghindari maksiat dari Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita butuhkan adalah pakaian kesabaran. Sabar ini magom yang sangat tinggi, Bu. Sabar ini magom yang sangat tinggi, Pak. Magomnya wali-walinya Allah, sabar nih. Selama kita hidup di dunia, selama itu kita butuh dengan kesabaran. Harus kita menghiasi diri kita, hati kita dengan kesabaran. Harus menjadi sesuatu yang wajib. Selama kita hidup di dunia, wajib kita memakai pakaian kesabaran. Karena kesabaran inilah yang akan menyelamatkan kita. Kesabaran inilah yang akan menjadi modal kita bahagia dunia, bahagia akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Ada 4 macam kesabaran. Agar supaya lebih jelas mengenai makna kesabaran, kemudian sejauh mana pakaian kesabaran itu ada dalam tubuh kita, ada dalam hati kita, kita akan menjelaskan macam-macam kesabaran. Dikatakan bahwasanya ada 4 macam kesabaran. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'at, adalah hendaklah kita sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kita solat, ya. Allah perintahkan kita sedekah, zakat, puasa. Maka hendaklah kita sabar. Hendaklah kita sabar dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan itu semua karena itu merupakan amal ibadah yang itu merupakan kunci kebahagiaan kita. Hendaklah kita sabar dalam solat kita. Iya, saya ini harus solat. Sabar dalam melaksanakan solat. Saya ini harus puasa. Sabar dalam melaksanakan puasa. Apa tandanya? Apa tandanya ketika seorang hamba itu sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah? Dan ini menjadi koreksi bagi kita, apakah saya ini sudah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah saya ini sudah sabar? Apakah telah ada pakaian kesabaran dalam diri saya dalam saya melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tandanya adalah secara batin, orang ini hamba tersebut secara batin akan ikhlas dalam melaksanakan taat kepada Allah, ikhlas. Sodakohnya ikhlas. Solatnya ikhlas. Kemudian apa? Hatinya hadir. Hatinya khusyuk ketika solat nih. Ini buktikan hamba ini sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah. Ketika solat, dia sabar untuk melaksanakan taat kepada Allah, sabar dalam solatnya, maka hatinya akan khusyuk dalam solatnya. Ini membuktikan hamba ini, oh ini orang yang sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian secara zahir apa tandanya? Secara zahir apa tandanya? Tandanya secara zahir hamba tersebut adalah ya, ketika dalam melaksanakan ibadah tersebut akan tekun, istiqomah sesuai dengan syariat. Ini membuktikan hamba ini sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tandanya secara batin ikhlas, khusyuk, hatinya hadir dalam ibadah, secara zahir tekun dalam ibadahnya, istiqomah dalam ibadahnya, melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat yang telah ditentukan dalam agama. Ini membuktikan hamba ini sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi koreksi Pak, ya. Jadi koreksi Bu, apakah telah ada tanda-tanda tersebut dalam diri kita? Kalau belum ada, berarti harus kita hiasi diri kita dengan perasaan sabar, sehingga ketika melaksanakan ibadah kepada Allah ikhlas, istiqomah, tekun sesuai dengan syariat. Salatnya bagaimana? Sesuai dengan syariat, harus wudunya yang betul. Ini membuktikan hamba ini sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh seorang ulama bahwasanya tingkatan kesabaran seorang di dalam melaksanakan taat kepada Allah tuh ada 300 derajat. Ada 300 derajat. Tingkatan kesabaran seseorang di dalam melaksanakan taat kepada Allah ada 300 derajat. Apa maknanya? Bisa jadi Pak, kita sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, tapi belum tentu tingkat kesabaran kita sama. Ada yang tingkat kesabarannya sudah tingkat yang tinggi, sudah ikhlas betul dalam melaksanakan taat kepada Allah itu, tidak mengharap pahala lagi sudah. Yang diharapkan adalah ridho Allah. Kenapa kamu sholat? Ini perintah Allah sudah. Kenapa kamu puasa? Ini perintah Allah. Bukan karena mengharap pahala. Ini tingkatan yang paling tinggi. Sama-sama sabar, tapi ada mungkin tingkat yang rendah, ada tingkat yang tinggi. Ini jadi koreksi bagi kita, sejauh mana tingkat kesabaran kita dalam melaksanakan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup bagi kita Pak hal yang mendorong kita agar supaya kita semangat dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Allah telah menjanjikan kepada kita pahala yang besar. Bagi orang yang taat kepada Allah, Allah janjikan pahala yang besar dunia akhirat. Ketika kita yakin, kita percaya, yakin bahwasanya Allah telah menjanjikan kepada kita pahala yang besar bagi orang yang taat kepada Allah, ini kan akan membuat kita semangat. Walaupun kita ini memang ibadah kita kadang-kala ini memang ibadah transaksional. Kenapa kamu puasa sunnah? Pahalanya besar Bib. Kita ibadah karena mengharap apa? Mengharap pahala. Kenapa kamu sedekah? Pahalanya besar Bib. Dosa-dosa saya diampuni, pahalanya besar. Ibadah kita masih ibadah jual beli. Saya ibadah ini, saya dapat ini. Bagus, bukan tidak bagus, masih bagus, tapi kita tingkatkan. Untuk awalnya ya kita mengharap pahala, dan memang itu biasa yang memotivasi kita, ya, mendorong kita. Kenapa kamu puasa? Ini katanya puasa kalau hari ini katanya menghapus dosa-dosa saya, diampuni semuanya. Yang sebelumnya diampuni, yang akan datang diampuni, makanya saya mau puasa. Kita semangat ibadah karena apa? Karena dapat pahala, karena dapat ganjaran. Kalau kita yakin itu, insya Allah kita akan semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang mendorong kita agar kita mau semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang hamba yang senantiasa tekun, sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah. Sabar dalam sholatnya, tetap dilaksanakan, harus bangun subuh. Kadang sebelum subuh harus bangun. Kenapa mau? Sholat, mau sholat subuh saya. Ini perintah Allah. Terus bangun istiqomah, dia sabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut akan Allah berikan kemuliaan. Allah kasih kemuliaan. Apa kemuliaannya? Allah beri magom yang tinggi. Allah beri derajat yang tinggi sehingga hamba ini pada akhirnya akan merasakan manis dan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang tekun dalam kesabaran dalam taat kepada Allah, sabar dia. Nanti pada akhirnya hamba ini akan merasakan nikmat dan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu menjadi sebuah yang nikmat. Puasa Ramadan menjadi sebuah yang nikmat. Sedekah menjadi sebuah yang nikmat. Kenapa? Telah sabar, telah istiqomah dalam kesabarannya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sudah mencapai magam ini, Bu, tahajud mau 100 rakaat nikmat, enak, kuat. Kenapa? Telah merasakan kelezatan, kenikmatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama.
Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi koreksi bagi kita ya. Sejauh mana kesabaran kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah kita sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah larang kita zina. Allah larang kita minum minuman keras, judi, riba, namimah, fitnah, bicarakan orang, hasud, dengki. Allah larang itu semuanya. Maka hendaklah kita sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Dan nafsu ini mengajak kepada ke sana. Nafsu ini cenderung kepada hal-hal yang dilarang memang. Kita tahan. Yang sabar wahai nafsu. Nanti ada masanya, ada saatnya. Ketika di surga nanti Allah bebaskan kita semuanya. Allah bebaskan kita semuanya. Mau minum minuman keras nanti tidak masalah, tidak apa-apa. Nanti ketika di surga bebas semuanya sudah. Sabar. Sekarang ketika di dunia yang sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya? Apa tandanya seorang hamba yang sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah? Dan ini bisa kita usahakan menjadi koreksi bagi kita. Kemudian bisa kita usahakan, saya kepingin sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, maka saya harus seperti ini. Apa tandanya? Secara zahir hamba ini akan menjauhi tempat-tempat yang di sana ada maksiat secara zahir. Kalau ke sana di sana ada tempat maksiat, ya, dia tidak mau. Atau ketika dia berada dalam tempat maksiat, dia pasti meninggalkannya secara zahir. Atau barangkali ibu-ibu, bapak-bapak ketika di masyarakat, ya, tonggo-tonggonya kumpul, ketika kumpul ternyata yang dibicarakan urusan-urusan orang lain, bicarakan orang, namimah, ghibah, bicarakan kejelekan orang. Maka ketika kita kumpul di sana, oh di sini ada tempat maksiat, saya tidak mau bergerak dari tempat itu, keluar dari tempat itu. Kenapa? Di tempat ini ada maksiat, saya tidak mau ada berada di tempat maksiat. Ini tanda bahwa seorang hamba itu sabar dan meninggalkan maksiat secara zahir. Ini bisa kita praktekkan. Kalau kita mau berusaha sabar dan meninggalkan maksiat kepada Allah secara zahir, ketika kita berada dalam sebuah lingkungan tempat di sana ada maksiat, keluar. Tidak enak sama teman beb, tidak ada. Tidak enak sama tonggo, tidak ada. Ini tempat-tempat yang di dalamnya dibicarakan orang, ngomong no orang, namimah, ghibah, ngomong no kejelekan orang. Ini tempat yang di sana di tempat maksiat, keluar dari sana. Ini bentuk kesabaran seorang hamba secara zahir. Secara batin apa tandanya? Secara batin tandanya adalah menghilangkan dari pikiran orang tersebut rencana untuk maksiat kepada Allah. Karena sesungguhnya biasanya dosa-dosa yang kita lakukan itu Pak, itu berangkat dari apa? Dari bersitan pikiran. Muncul di pikirannya ingin maksiat kepada Allah. Orang yang sabar, hamba yang sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, maka dengan segera menghilangkan pikiran-pikiran tersebut. Apa pikiran ini? Tahu-tahu kepingin maksiat, tahu-tahu kepingin zina, kepingin judi, na'udzubillah min dzalik. Langsung hilangkan pikiran itu. Ini secara batin. Pikiran apa? Sibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Mikir yang enak-enak. Ini tanda hamba tersebut sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hal yang mendorong kita? Apa hal yang memotivasi kita untuk kita mau sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu, kita sudah yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengancam hamba-hambanya yang maksiat kepada Allah. Ancaman Allah Subhanahu wa taala, siksa Allah sangat pedih dunia dan akhirat bagi hamba-hamba yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin, ya, kita yakin bahwasanya kalau saya maksiat Allah ini akan mengancam saya. Kalau saya maksiat saya ini akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita seorang hamba itu yakin, ya, yakin tentang ancaman Allah SWT, maka dia akan mau. Saya takut mau maksiat. Kenapa? Saya takut ancaman Allah SWT. Saya takut maksiat. Kenapa? Saya takut siksa Allah SWT. Ini hal yang mendorong kita agar kita mau sabar untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian apa faedahnya? Seorang hamba yang senantiasa tekun di dalam kesabaran dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan munculkan di dalam hati hamba tersebut perasaan benci kepada maksiat. Seorang hamba yang senantiasa sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, maka Allah akan memuliakan hamba tersebut dengan memunculkan dalam hati hamba tersebut perasaan benci kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada akhirnya ketika ada maksiat, orang ini tidak sulit lagi menghindarinya saja. Gampang menghindarinya. Ada maksiat, benci saja. Tak ada lain ngomong orang. Tak ada lain ghibah. Tak ada lain judi. Tak ada lain kumpul-kumpul mabuk-mabukan. Benci kepada kemaksiatan. Berkat apa? Berkat kesabaran yang tekun ketika meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga yang hendaklah kita pakai, ya, hendaklah kita pakai pakaian adalah pakaian kesabaran di dalam as-sabru 'alal makarih. Kita sabar terhadap apa yang tidak kita sukai. Kita sabar terhadap apa yang kita benci yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya? Penyakit, musibah, bencana, kematian orang-orang yang kita cintai. Ini hal-hal yang tidak kita sukai. Siapa yang senang dengan penyakit? Siapa yang senang dengan kematian orang-orang yang kita cintai? Tidak ada yang senang. Musibah, bencana, ada hal-hal yang tidak kita sukai. Tapi ini semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menakdirkan kamu sakit. Allah yang ngasih kita penyakit. Allah yang mentakdirkan bencana ini. Allah yang mentakdirkan orang-orang yang kita cintai ini diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang tidak kita sukai yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita sabar, ya, yang sabar. Apa tandanya? Apa tandanya seorang hamba ini sabar terhadap apa yang dia tidak sukai yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Secara batin, ya, secara zahir, secara batin, ya, batinnya tidak akan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sambat, Bu. Ketika Allah ujikan penyakit kepadanya, ya, bertahun-tahun penyakitnya, orang ini tidak akan sambat, tidak akan protes kepada Allah. Apa ini? Saya dosa apa kok saya sampai sakit cepat? Tidak sampai seperti itu orang ini. Menerima dengan lapang dada, ya. Menerima dengan lapang dada ketika dikasih penyakit sama Allah. Ketika dikasih ujian, tidak protes kepada Allah, batinnya tidak mengeluh kepada Allah. Ketika dari keluarganya ada yang diambil oleh Allah SWT, ada yang meninggal, hamba yang tidak protes kepada Allah, tidak mengeluh kepada Allah, tetap sabar menerima. Itu secara batin. Secara zahir apa tandanya? Secara zahir tandanya adalah orang ini tidak mengeluh kepada orang lain, tidak wadul kepada orang lain, tidak laporan kepada orang lain tentang apa yang dia derita. Ini menunjukkan hamba ini sabar terhadap apa yang dia dapatkan yang dia tidak sukai, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebanyakan kita nih biasa kalau dapat musibah, dapat bencana, penyakit, laporan sama temannya. Aduh saya gini, saya sambat sudah. Saya ini sakit, anak saya sakit, gini musibah, kena ini, kena ini. Laporan sama teman kita. Laporan sama teman kita. Ini menunjukkan bahwa hamba tersebut tidak sabar dalam menerima apa yang dia tidak suka yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali ketika kita melaporkan atau menyampaikan kepada orang, kepada teman kita atau orang lain yang kita anggap mampu untuk memberikan pencerahan kepada kita. Apa contohnya? Ketika Allah timpakan penyakit kepada kita, kita datang ke dokter. Kita sampaikan kepada dokter, saya sakit dok. Ini bukan mengeluh namanya. Ini namanya bentuk kesabaran seorang hamba. Seorang hamba yang sakit, kemudian datang ke dokter, ya, datang ke dokter, mengadukan tentang penyakitnya, berusaha untuk disembuhkan. Hamba tersebut adalah hamba yang sabar. Hamba yang sabar. Atau barangkali datang orang dapat ujian, musibah, sumpek, datang ke kiai, datang ke ulama,
datang ke orang yang dianggap mampu untuk memberikan nasihat, mampu untuk menguatkan batinnya, mampu untuk menjadikan dirinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bentuk kesabaran. Bentuk kesabaran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lapornya, kalau wadulnya kepada orang yang mampu untuk menyelesaikan masalahnya, ini adalah bentuk kesabarannya, bentuk kesabaran. Kalau lapornya kepada temannya, ini bukan bentuk kesabaran, bentuk protes kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terima seolah-olah. Kemudian apa? Hal yang memotivasi kita, hal yang mendorong kita agar kita mau sabar dalam menghadapi hal-hal yang tidak kita sukai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita sadar bahwa ketika kita mengeluh kepada orang lain, Bang, tentang apa yang kita alami, itu akan tambah sakit hati. Kita laporkan tentang keadaan kita, penyakit kita, masalah kita kepada teman kita yang tidak bisa menyelesaikan masalah kita, tidak memberikan nasihat kepada kita, itu akan menambah sakit hati kita, akan tambah sumpek hati kita. Dan awas, Allah telah menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang sabar. Ketika orang ini mengeluh, pahala itu akan dihapus. Allah janjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang sabar. Tapi ketika orang ini mengeluh tentang apa yang dia derita, Allah akan hapus pahala tersebut. Bahkan bukan hanya pahala yang dihapus, bisa jadi apa? Akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang ibu yang ditinggal mati oleh anak laki-lakinya. Ibu ini nangis sejadi-jadinya, nangis sejadi-jadinya, sampai gulung komeng di tanah ibu ini, seolah protes kepada Allah. Tidak terima anaknya meninggal, itu tidak terima, nangis sejadi-jadinya ibunya. Diingatkan sama Nabi Muhammad, yang sabar wahai ibu, yang sabar wahai ibu, yang sabar. Apa jawaban ibu ini? Engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan ya Rasulullah. Engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Membela diri ibu ini, seolah-olah merupakan sebuah kewajaran. Dia nangis secara berlebihan, sesuatu yang dimaklumi seolah-olah begitu. Dibiarkan sama Nabi Muhammad. Dapat berapa hari baru ibu ini datang ke rumah Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, sekarang saya sabar ya Rasulullah. Dapat 3 hari, 4 hari, mungkin seminggu, datang kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, sekarang saya sabar ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? As-sabru fi sodamatil ula. Kesabaran itu pada hantaman pertama, itulah bentuk kesabaran. Ketika ditimpa ujian, musibah, ketika itu, disitulah diuji kesabaran kita. Bukan ketika sudah 3 hari, 7 hari, 10 hari, 15 hari, baru sabar. Bukan itu. Ketika dihantam dengan ujian pertama, kemudian kita sabar. Disitulah diuji kesabaran kita. Ini ujian, ini koreksi baik kita ya. Sejauh mana ya? Sejauh mana kesabaran kita dalam menghadapi apa yang telah Allah takdirkan bagi kita. Pasti kita akan menemui masalah hidup ini, pasti penyakit pasti kita akan menemui, kerutan hidup pasti akan kita temui, ujian cobaan pasti akan kita temui, pasti akan kita akan kehilangan orang-orang kita cintai, saudara kita, keluarga kita, orang-orang dekat kita, pasti Allah akan ambil orang-orang kita cintai. Di situ diuji kesabaran kita. Janji Allah bagi orang-orang yang sabar, pahalanya di sisi Allah. Bagi orang-orang yang sabar, pahalanya di sisi Allah. Kalau Allah sudah mengatakan pahalanya di sisi Allah, berarti tidak ada hitungannya sudah. Tidak ada hitungannya pahalanya. Sangat besar bagi orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian-ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba ini sabar, tekun dalam kesabarannya terhadap apa yang datang kepadanya yang dia tidak sukai, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bencanakah, penyakitkah, atau apapun saja, dia terus sabar, terus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan musibah-musibah yang dia hadapi itu.
maka Allah akan memberikan karunia kepada hamba tersebut. Apa? Allah akan melapangkan dadanya, Allah akan jembarkan jiwanya, Allah lapangkan hatinya, Allah akan merasakan kepada hamba tersebut manisnya kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada musibah, orang ini akan senang lagi, merasakan nikmat. Alhamdulillah, saya diuji sama Allah. Ini berarti Allah sayang sama saya, Allah ingat sama saya. Loh, banyak ulama-ulama itu, wali-walinya Allah tuh, ketika hidupnya lurus-lurus aja, ya, ketika hidupnya aman-aman saja, tidak ada penyakit, tidak ada musibah, langsung tobat. Banyak orang-orang soleh ini ketika dia tidak dapat ujian apa-apa, hidupnya enak-enak saja, tidak ada ujian, tidak ditimpa penyakit. Ini orang soleh langsung koreksi diri. Kenapa kok saya ini hidupnya enak-enak saja ya? Rezeki gampang, tidak ada penyakit, tidak ada ujian. Jangan-jangan Allah melupakan saya. Kok saya tidak diuji sama Allah? Orang-orang soleh itu sampai ke sana. Ya. Ketika dapat ujian seneng. Oh, berarti Allah ini ingat sama saya. Allah ini sayang sama saya, maka saya ingat kemudian diuji. Ya, kesabaran ini merupakan kunci, ya, kunci kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Kemudian yang keempat adalah kesabaran terhadap apa yang tidak kita sukai yang datangnya dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi yang datang dari Allah, sekarang kesabaran yang tidak kita sukai yang datangnya dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuknya? Difitnah, didolimi, dirampas hartanya, kehormatannya, diomong orang. Ini hal-hal yang menyakitkan hati, hal-hal yang tidak kita sukai yang datang dari makhluk Allah. Entah itu barangkali teman kita, tangga kita, saudara kita, atau orang lain yang tidak kita kenal, menghina kita, memfitnah kita, mengambil harta kita, kehormatan kita, mendolimi kita. Hal-hal yang tidak kita sukai yang datang dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita sabar, Bu. Sabar dalam menghadapi ini semuanya. Apa tandanya? Tanda seorang hamba ketika sabar, ya, dalam menghadapi apa yang tidak dia sukai yang datangnya dari makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah, dan ini merupakan puncak kesabaran seorang hamba. Coba kira-kira ada enggak? Tanda ini ada enggak dalam diri kita? Kalau belum ada, jadi koreksi bagi kita. Kalau sudah ada, kita pupuk. Berbahagialah kita, terus kita pupuk. Apa tandanya? Dan ini merupakan puncak kesabaran seorang hamba tersebut. Tandanya adalah hamba tersebut ketika disakiti orang lain, tidak benci sama yang menyakiti. Didolimi orang lain, tidak benci sama orang mendolimi. Tidak benci. Bukan hanya tidak benci, kemudian apa? Tidak mendoakan elek. Tidak doakan elek sama orang menyakitinya. Bahkan kadang apa? Didoakan bagus. Orang yang mendoliminya didoakan bagus. Ya Allah, kasih hidayah ya Allah, kasihan dia ya Allah. Hatinya mungkin dia rusak ya Allah, pikirannya rusak. Kok hasut aja kepada saya ya Allah. Kasih hidayah ya Allah, kasih kekuatan batin. Didoakan bagus sama orang ini. Didoakan bagus sama orang. Kemudian apa? Tidak ingin kejelekan terjadi kepada orang tersebut. Disakiti orang lain, didolimi orang lain. Orang didolimi tidak ingin kejelekan terjadi kepada orang mendoliminya. Ini biasanya Pak, Bu ya. Ini biasanya ya, di masyarakat kita nilai ini menjadi sebuah nilai yang jarang, bahkan tidak ada. Kita ini kadang ketika disakiti orang lain, dihina orang lain, ya, dihina orang lain, kalau tidak balas namanya bukan orang. Di mana kehormatan kamu? Dihina orang lain kok dibiarkan? Balas. Ketika dibalas seolah-olah inilah nilai yang betul. Balasan jadi sama, seolah seperti itu nilai di masyarakat kita nih. Ketika disakiti orang lain, didolimi orang lain, kalau kita tidak balas seolah-olah kita ini salah. Kok diam aja kamu? Kamu disakiti kok diam aja kamu? Balasan biar tahu orang-orang itu. Balasan, di mana harga diri kamu? Kok kamu diam aja disakiti orang lain? Suruh balas. Api dibalas api, dia terbakar.
Dan itu tidak akan menyelesaikan masalah, tidak akan membuat hati kita semakin dingin. Dihina orang lain, kita balik hina, tidak akan menjadikan hati kita semakin dingin. Dihina orang lain, diam aja sudah. Ada Allah, ada Allah. Allah hakim seadil-adilnya. Allah tidak suka sama orang-orang dolim. Saya serahkan kepada Allah sudah. Saya berusaha untuk kesabaran. Sulit beb, sangat sulit. Bukan sulit tapi sangat sulit. Perlu mujahadah, perlu kesungguh-sungguhan, perlu kesungguh-sungguhan saja. Orang ini cukup, sudah Allah saja. Biar Allah yang menyelesaikan saja. Allah kasih hidayah, alhamdulillah. Allah sadarkan, alhamdulillah. Allah membalas, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kesabaran ini pakaiannya para nabi. Semua nabi-nabi Allah sabar. Tidak ada nabi yang tidak sabar. Diuji dengan umatnya, diuji dengan penyakit oleh Allah SWT, diuji dari keluarganya. Sabar semuanya nabi-nabi ini. Bagaimana Nabi Muhammad SAW, ya? Nabi kita, junjungan kita, panutan kita, teladan kita. Belum lama kita peringati apa? Isra Mi'raj. Allah mengangkat Nabi Muhammad, Allah mengundang Nabi Muhammad untuk hadir berhadapan langsung dengan Allah SWT. Kenapa? Hadiah, ganjaran bagi apa? Bagi kesabaran Nabi Muhammad SAW. Diintimidasi, dikucilkan sama masyarakat kafir Quraisy ketika itu. Nabi Muhammad didolimi, dipukul. Nabi Muhammad, pengikut-pengikutnya dipukul, dakwahnya dihalangi, disakiti. Nabi Muhammad tetap sabar. Nabi Muhammad tetap dekat dengan Allah, tetap semangat dakwah Nabi Muhammad. Buah kesabaran Nabi Muhammad, Allah undang Nabi Muhammad, Allah angkat derajatnya. Sama dengan kita, sabar, Allah akan angkat derajat kita. Allah akan undang kita menghadap kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kesabaran dipakainya wali-walinya Allah. Semua wali-walinya Allah pasti sabar. Orang-orang soleh pasti sabar. Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu Nabi Muhammad SAW, cicit Nabi Muhammad SAW, itu ketika dihina orang, dihabiskan sama orang, dihina di hadapan orang-orang. Kamu ini begini, kamu ini begini, kamu ini begini, dihina bisa-bisa sama orang. Di depan orang-orang banyak, dan menghinanya berlebih-lebihan. Hoax semuanya, fitnah semuanya. Dihina bisa-bisa. Dimajak. Teman-teman yang lain, buat-buatnya lain tidak kuat. Tidak kuat. Mau dibunuh orang menghina ini. Dihina di hadapan orang lain dengan hinaan-hinaan yang fitnah semuanya, tidak ada. Sudah sampai selesai, sampai puas yang menghina ini. Apa kata Sayyidina Ali Zainal Abidin? Ditanya, terima kasih banyak sampai sudah mengingatkan saya terhadap kejelekan-kejelekan saya. Asal kamu tahu ya, apa yang kamu sampaikan itu belum ada apa-apanya dengan kejelekan saya yang asli. Masih banyak kejelekan saya yang belum kamu ketahui. Terima kasih banyak kamu sudah menyadarkan saya tentang kejelekan saya, sudah mengingatkan saya tentang kejelekan saya. Terima kasih banyak. Kamu barangkali ada hajat, ada keperluan, ada kebutuhan apa? Kamu butuh apa? Ini dikasih hadiah uang 5.000 dirham ketika itu. Kalau sekarang barangkali 5 juta. Bingung yang menghina, jadi malu langsung. Yang tadi benci sama Sayyidina Ali Zainal Abidin dihina habis-habisan, tapi apa? Karena dibalas dengan air, dengan hati yang sejuk, langsung malu, langsung mengatakan, ini betul cucu Nabi nih, akhlaknya seperti ini, betul cucu Nabi nih. Pakaian kesabaran ya, kesabaran akan menyelamatkan kita. Janji Allah bagi orang yang sabar, pahalanya ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kesabaran merupakan hal yang kita butuhkan untuk kita bisa hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Sulit, ya sulit. Berat, memang berat. Kecuali orang-orang yang khusyuk, orang yang sungguh-sungguh, orang sungguh-sungguh akan mampu. Tinggal keyakinan kita, tinggal niat kita, tanamkan dalam hati kita. Bismillah, mulai sekarang saya ingin menghiasi hati saya dengan kesabaran, sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, sabar terhadap apa yang terjadi, apa yang Allah takdirkan kepada saya,
sabar terhadap apa keburukan-keburukan yang datang dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah surga Jannatun Naim bagi orang-orang sabar. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan batin kepada kita ya. Allah berikan kekuatan batin kepada kita, kita mampu untuk menghiasi, membaguskan jiwa batin kita ini untuk menghadapi tamu agung yang akan datang bulan Ramadan ya. Sya'ban, pada saat ini Sya'ban merupakan momen bagi kita untuk membersihkan hati kita. Rajab kemarin momen bagi kita untuk membersihkan tubuh kita dari dosa. Sya'ban momen bagi kita, saat yang tepat bagi kita untuk membersihkan hati kita. Masuk Ramadan adalah saat yang tepat bagi kita, tubuh kita bersih, hati kita bersih. Masuk Ramadan jiwa raga kita zahiran wa batinan akan bersih, berjumpa dengan Lailatul Qadar insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'duka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amalana wa kullu shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna fika nafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin maridin wa jabbarin an wadi'anin wa dhi baghin wa min syarri ala kulli shay'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyah was salam wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina ولأولاد مشايخنا والإخوان في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ومن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وارزقنا كما المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. يا ربنا يا مجيب يا ربنا يا مجيب يا ربنا يا مجيب يا حاضر يا لاقي توسلك بالحبيب تقضي حاجتنا قريب تقضي حاجتنا قبول 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 وتمام كل اسم الله حضرة رسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.